Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon interaktif kami 0213915201 dan WhatsApp interaktif kami di 081213983749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Henry Setiadi, founder dari Mastermind Trader. Pak Henry, selamat sore. Sore, Bu Prisa. Pak Henry, kabarnya baik ya? Baik, Bu Prisa, sehat semua ya? Sehat semua, tapi marketnya ini koreksi sehat juga nggak Pak? Penurunannya 1,4%, bisa dibilang ini turun tajam. Menurut Anda ini koreksi yang sehat nggak? Ya, sebenarnya ini lebih ke arah sentimen pasar ya. Sebab kemarin ini kita lihat bahwa IHSG terus melaju dan sempat ya hit ya hampir ke 7.000 tadi ya. Kemudian ada profit selling ya, kemudian hari ini tutup ke koreksi ya. Jadi kalau menurut kita sih masih wajar ya, karena ada saja maksudnya para trader yang short term terutama ya, yang mengambil aksi profit taking memanfaatkan yang kenaikannya udah cukup signifikan. Oke, penurunan yang cukup tajam dari indeks harga saham gabungan diiringi dengan harga minyak yang mengalami lonjakan signifikan. Apa strategi investasi dari Pak Henry saat ini? Ya, jadi strateginya tergantung trading plan masing-masing gitu ya. Jadi kalau yang memang tujuannya untuk long term ya, jangan panic selling. Nah, kemudian kalau untuk yang short term to medium, memang ini momen langka ya. Boleh dijadikan sebagai opportunity ya, karena ini volatility market lagi tinggi. Ya, jadi lebih harus wise ya, lebih cermat lagi dan memperhatikan trading plan sebelum dan sesudah masuk posisi. Itu sih, Bu Prisa. Oke, jadi ini hanya koreksi sesaat memanfaatkan sentimen Rusia menginvasi Ukraina karena kemarin juga indeks kan tembus rekor ya di 6.920 gitu. Dan hari ini tertekan cukup dalam. Ini adalah alasan saja untuk profit taking ya Pak Henry. Ya, betul, Bu Risa. Oke, pertanyaan yang pertama dari Aris Surabaya. Selamat sore Pak Aris, langsung saja kita Pak Henry ya. Dia menanyakan mengenai ITMG. Memang rata-rata pertanyaan hari ini adalah emiten energi, khususnya dari pertambangan. Bagaimana rekomendasi Anda melihat arah dari saham ITMG? Ya, jadi ITMG hari ini kenaikannya sangat signifikan ya, sebesar 12,51%. Ya, ditutup tadi di 26975 ya. Walaupun tadi sempat mencapai high-nya di 27350 ya. Jadi kalau untuk ITMG ya, perhatikan saja untuk resistennya ya. Resistennya itu ada di 27750 ya. Tadi hampir ya mencapai resistennya, kemudian dia terkoreksi kembali. Jadi yang sudah ada posisi ya boleh di hold ya, karena ini confirm ya trennya masih up ya. Nah, hanya saja perhatikan untuk level supportnya ya, level supportnya itu ada di 25.200 ya. Selama ada di level di atas level supportnya 25.200 ya, masih layak untuk di hold ya. Oke, 25.200 adalah support kuatnya. Ada peluang menguji level tertinggi 27.750 untuk ITMG ya. Iya, betul. Memang kinerjanya sangat ciamik di tahun 2021. Baru saja dirilis 1000% kenaikannya, 1000 lebih gitu kinerjanya. Kalau baru ingin melakukan pembelian di tengah kenaikan hari ini yang sudah 12,51% dan bukan cuma hari ini ya, tapi sejak tanggal 18 ini sampai sekarang beruntun 1, 2, 3, 4, 5 hari kenaikan, masih bisa tidak untuk dilakukan pembelian bagi investor baru di ITMG? Ya, jadi bagi investor baru yang belum masuk posisi di ITMG ya, harus perhatikan ya besok ya. Misalkan kalau misalkan terjadi koreksi ya, ini rawan aksi profit taking ya. Jadi sabar aja dulu ya, tunggu ya apakah dia menguji kembali level supportnya ya tadi di 25.200 gitu ya. Nah, kalau misalkan mendekati angka segitu ya, sebenarnya boleh masuk posisi atau tambah posisi untuk ITMG. Tapi kalau misalnya terus mengalami kenaikan seiring dengan harga minyak yang makin dekat dengan posisi $100 Amerika Serikat ini, arahnya kira-kira akan lebih ke menguat atau justru ada cooling down dulu untuk ITMG? Ya, secara umum sih sektor energi masih terus bisa meningkat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara secara spesifik untuk ITMG ini, sekali lagi bagi yang belum masuk posisi ya, kita lihat ya besok misalkan dia kembali melanjutkan penguatan ya, at least di atas penutupan hari ini 26975 ya. Sebenarnya boleh tambah posisi ya, kemudian kita harus melihat cermati posisi support dan resisten yang baru. Ya, jadi kita lihat kalau misalkan besok berhasil break ya di atas resistennya 27750. Nah, ini kemungkinan besar ITMG dengan pergerakan per hari itu sebesar 600 sampai dengan 710 ya, ini bisa ya terus menguat ya
ke angka level menuju ke 30.000 ini untuk ITMG. Oke, mungkin agak spekulatif bagi yang baru mau masuk ya. Jadi cermati apakah mampu break 27750 atau justru menguji support 25200. Ya Pak Henry ya. Betul. Oke. Iya, benar. Kita beralih ke bumi. Pertanyaan dari Pak Yudi di Bekasi. Selamat sore Pak Yudi, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana untuk bumi dan energi? Saya ambil posisi bumi di 66 dan energi di 169 katanya. Bumi Pak Henry. Ya, untuk bumi hari ini kita lihat rata-rata memang untuk sektor emiten di sektor energi ini naik ya. Nah, hanya bumi ini tadi mengalami koreksi ya, 6,45% ya. Tadi akhirnya sempat naik di pembukaan di 58 ya, sempat tadi nggak bergerak ya. Jadi bumi ini lebih ke stagnan. Jadi bagi yang sudah masuk posisi untuk bumi ini sih lebih baik di hold ya. Sekali lagi tergantung pada trading plan masing-masing ya. Tapi kalau bumi ini untuk level supportnya yang terkuat itu sebenarnya hari ini nih 58 gitu loh. Jadi kayaknya lebih ke stagnan kalau bumi ya. Stagnan ya untuk bumi dan di tengah sektor sejenis gitu ya, saham-saham dari sektor energi menguat. Ini justru dari tanggal 16 berarti sudah lebih dari 7 hari terus merah untuk bumi ya. Justru kebalikannya. Jadi Anda lebih menyarankan untuk hold atau jangan beli bagi yang belum punya? Ya, jadi kalau untuk bumi memang unik ya. Jadi misalkan yang belum punya, lebih baik sih, maksudnya masih banyak ya emiten di sektor energi yang bisa dijadikan sebagai peluang ya, karena manfaatkan volatility yang ada saat ini. Nah, jadi kalau misalkan untuk long term sih bumi ya fine-fine aja ya kalau misalkan mau diakumulasi ya. Karena memang ini level yang boleh bilang level yang cukup rendah untuk kita masuk posisi untuk bumi. Oke, karena sudah punya di posisi 66 ya untuk pertanyaan dari Pak Yudi tadi, 58 ini adalah apa? Penentu gitu ya. Kalau turun lebih jauh lagi akan berpeluang menguji support baru di posisi berapa? Ya, 58 memang ini penentu ya level supportnya ya. Kalau misalkan turun lagi ya kelihatannya sih bisa di 55, 56 itu. Wow, Bisa. oke. Iya. Agak-agak bahaya ya untuk bumi. Kalau energi bagaimana? Sudah punya di posisi 169? Energi ya. ENRG betul. Oke, kalau untuk energi hari ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Betul. 7,4%, tadi ditutup di 183 ya. Walaupun tadi sempat diperdagangkan di ketinggian di 191, tapi ada aksi profit taking. Ya akhirnya melemah sedikit, tapi tetap ya ditutup naik ya 7,4%. Nah, jadi bagi yang sudah masuk posisi ya ENRG ini, perhatikan untuk level supportnya ya. Untuk level support itu ada di 168 ya. Tadi sempat di break tuh ke 162, kemudian berhasil naik kembali. Ya, jadi 168 level supportnya. Kemudian kalau untuk level resistennya ada di angka 200 kalau untuk energi. Angka 200 adalah level resisten terdekat. Yes, betul. Resisten terdekat di angka 200 ya. Oke, jadi di hold saja dulu, cermati apakah 200 berhasil ditembus dan jaga-jaga kalau turun di posisi support tadi di level berapa Pak Henry? Ya, level supportnya itu tadi ada di 168 untuk ke energi. Oke, 168. Baik. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon interaktif pemirsa, bisa mengajukan pertanyaan dengan nomor yang akan kami tampilkan di layar televisi Anda ini ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan dari WhatsApp berikutnya adalah menanyakan seputar saham masih energi yaitu TINS. Pertanyaan dari Hadi di Jakarta Barat. Selamat sore Pak Hadi. Katanya mohon pencerahan dan analisa atas saham TINS sudah masuk di 1520. Kira-kira peluangnya bagaimana untuk TINS? Ya, untuk TINS, thank you Pak Hadi partisipasinya ya. Kalau untuk TINS itu hari ini juga naik ya, 9,86% ya, itu ditutup di 1615 ya. Nah, kalau untuk TINS sendiri, kalau misalnya Anda masuk posisi, ini confirm ya masih uptrend ya, hanya saja perhatikan untuk level supportnya ya. Untuk level supportnya itu ada di 1480 ya, 1480. Jadi selama diperdagangkan di atas 1480 ini TINS kelihatannya bakal bisa melaju terus ya. Oke. Berarti di hold saja karena masih di atas level support ya? Ya betul, masih layak di hold ini kalau untuk TINS. Apalagi masih gain 1520 yang dimiliki. Target terdekat untuk TINS di posisi berapa kita bisa berharap akan dicapai dalam waktu dekat Pak Henry? Ya kalau untuk TINS karena dia tadi udah break ya level
resistennya tadi ya. Ini level resisten yang terbaru untuk Keynes ini ada di level 1705 ya, 1705. 1705 ya. Oke, itu Ya. akan bisa menjadi harapan untuk next target di saham TINS ya. Baik. Kita ke penelpon Pak Henry, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore dengan Bapak atau Ibu dari mana? Selamat sore, Bu Prita. Dari Ya. Henry Tangerang Selatan juga. Dengan Pak Henry. Iya, dari Oke. Tangerang Selatan. Silakan Pak Henry. Selamat sore, Pak Henry. Sore Pak Hedri. Iya, saya mau tanya untuk saham Strength. Saham Strength, saya punya di 94. Apakah dengan harga yang sekarang lebih baik saya average down? Jadi saya beli lagi di harga sekarang atau bagaimana? Atau di cut loss saja? Terus kemudian untuk AKRA, Korindo, apakah Iya. masih bisa, besok atau minggu depan masih bisa naik lagi nggak kira-kira ya? Bapak punya Akra di posisi berapa? 840. 840 ya. Iya. Oke. Itu saja? Itu aja, Akra Bu Prita. dan juga Friend ya. Iya. Yang pertama Friend, yang kedua AKRA. Iya. Baik. Nanti